Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin sekalian jemaah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini senantiasa diberikan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, diangkat derajat kita dunia dan akhirat, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana biasa, rutinitas kita pada malam Kamis yaitu membaca daripada kitab fiqih yang dikarang oleh Al-Habib Abdurrahman bin Saggaf bin Husain As-Saggaf. Kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Kalau sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan yang berjudul hal-hal yang diharamkan ketika kita tidak memiliki wudu. Ada beberapa hal yang haram hukumnya kita melakukan hal tersebut apabila tanpa adanya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin Allahumma amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Malladhi yahrumu fi'luhu bila wudu'in. Ya. Ada orang bertanya, apa yang diharamkan ketika kita melakukan tanpa adanya wudu? Apa saja itu haram kita hukumnya melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya wudu. Tuan musannif menjawab, alladzi yahrumu fi'luhu bila wudu'in arba'atun. Yang haram dilakukan tanpa adanya wudu itu ada 4. Yang pertama as-shalah, ya, salat. Salat tanpa adanya wudu enggak sah. Bahkan sholat ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan sekedar khusyuknya kita. Seberapa banyak kita paham tentang bacaan dan gerakan sholat, segitu juga Allah terima. Jadi orang sholat diterima sama Allah bukan 100% hitungan persen, enggak, tapi sekedar khusyuknya kita.
Kalau kita khusyuknya pas di takbiratul ihram, ya di situ doang udah kita diterimanya. Dan khusyuk di saat sholat itu bisa dipengaruhi dari wudhu. Kalau dari wudhunya kita khusyuk, kita bisa sesuai dengan tuntunan syariat, maka insya Allah sholatnya pun bisa khusyuk. Maka dianjurkan kita kalau wudhu itu nggak boleh ngomong, nggak boleh sambil ngobrol. Kalau wudhu udah wudhu aja gitu, fokus. Walaupun secara hukum fikih sah, cuma dianjurkan oleh para ulama di saat wudhu kita jangan ngobrol sama orang. Tergantung dari wudhunya. Sholat kita khusyuk bisa dipengaruhi dengan wudhu. Wa tawaf. Nah, tawaf nggak boleh kita tanpa adanya wudhu. Wa mashul mushafi wa hamluh, menyentuh Al-Quran dan membawanya. Ini nggak boleh tanpa adanya wudhu. Kalau baca Quran nggak apa-apa. Misalnya ibu-ibu lagi datang bulan, ya, perempuan, jangan sampai nggak ada amal ibadahnya sama sekali. Ya, abong-abong ibaratnya tanggal merah misalnya, datang bulan nggak ibadah gitu, sholat enggak apa enggak, paling minim baca tasbih lah, baca zikir, sholawat sama Nabi, baca istighfar. Karena dikhawatirkan namanya kita banyak dosa, ya kan? Sangat berhati-hati, dikhawatirkan ajal kita itu menjemput gitu. Nah itu. Jadi yang nggak boleh itu kita menyentuh dan membawa. Baca Al-Quran buat perempuan yang lagi haid nggak apa-apa, asal yang ngebetin Qurannya orang, itu dikebet gitu. Nah, nyuruh orang, disuruh wudhu dulu tuh orang gitu. Gue pengen baca Quran nih, biasa gue baca surah Al-Waqiah tiap malam, gitu kan. Ditolongin sama dia, bacanya nggak jadi masalah. Masuk misalnya kita nemu Al-Quran di jalan misalnya, tuh kan. Kalau misalnya kita angkat ya kita nggak ada wudhu, sedangkan megang Quran harus dengan wudhu. Nah, dilihat dari kondisi itu. Kalau semisalnya sekiranya masih aman, kagak keinjek-injek sama orang, kita wudhu dulu. Gitu. Lihat kondisi itu ya. Misalnya kita nemu Al-Quran nih, juz amma, bukan juz, satu Al-Quran lah, di jalan, jatuh gitu. Nah, kita lihat kondisi. Kalau semisalnya masih sempat wudhu, dekat, dan gak keinjek sama orang, mending kita wudhu dulu. Tapi kalau semisalnya orang nih bakalan, wah ini keinjek-injek nih, bakalan orang sering lewat sini nih, nah udah, langsung aja ambil. Nah, itu gak apa-apa ya begitu. Atau dia membawa Al-Quran pakai tas gitu. Nah, orang kalau membawa Al-Quran di tas misalnya, kalau tujuan dia megang tas, ngebawa tas, itu nggak jadi masalah begitu ya. Misalnya kita pengen hadir di mana, di tas kita kebawa Al-Quran, kita lupa wudhu misalnya, udah niat aja kita niat bawa tas. Bisa dipahami ya? Niatnya niat bawa tas, menyentuh Al-Quran dan memegangnya. Wala yamassuhu illal mutahharun. Nggak ada yang bisa menyentuh, nggak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang bersuci. Hakada. Jadi perihal Al-Quran ini begitu ya. Ya nggak boleh menyentuh dan membawa. Adapun membawa, semisal ke bawah di tas, kita niat membawa tas gitu. Atau misalnya Quran ada di lekar sini gitu.
Kita pengen pindahin, udah niat kita mindahin lekarnya. Kalau kita pengen mindahin lekar ada Al-Quran tapi lagi nggak ada wudhu gitu, niat mindahin lekarnya. Agak. Selanjutnya mahyal mar'atul ajnabiyah. Siapa aja perempuan yang ajnabi. Ajnabi ini yang kita sentuh batal ya, wudhu kita. Al mar'atul ajnabiyatu hiya allati laisat minal maharim. Ya, perempuan ajnabi itu yang kita sentuh batal, dia adalah perempuan yang bukan mahram. Nah, di sini sebutin yang bukan mahram itu siapa aja. Nah, kamil maharim, ya, siapa aja tuh perempuan yang bukan mahram. Kamil maharim, berapa bilangan perempuan yang mahram sama kita, nyentuh dia kita nggak batal gitu. Al maharimu ihda asyarata wa hiya al perempuan yang mahram kita sentuh nggak batal wudhu kita itu ada 11. Wahya, dia itu adalah al-um, ya, ibu, termasuk ibu susu ya, ibu susu. Cuman ibu susu ini ada syaratnya. Perempuan bisa dikatakan dia itu ibu susu, itu ada syaratnya itu. Syarat yang pertama, bayi itu berusia kurang dari 2 tahun. 2 tahun. Yang kedua, dia itu ngisep susunya itu sebanyak 5 kali. 5 kali. Kalau udah 5 kali ya itu udah jatuh ibu susu. 5 kalinya itu ibaratnya bukannya bayi ini ntar nete ntar enggak, tapi misalnya dia nete dalam sehari ini sejam gitu tidur, nah begitu bangun nete lagi, itu hitungan yang kedua ya, 5 kali itu bisa dikatakan ibu susu begitu. Nah, ibu susu nggak batal. Wal bintu, ya, anak perempuan. Wal ukhtu, saudara perempuan. Wal ammah, apa ammah ini? Bibi, bibi dari bapak. Wal khalah, bibi dari ibu. Wa bintul akh, ponakan perempuan. Wa bintul ukhti, ya, ponakan perempuan dari adik perempuan kita. Wa zaujatul ab, ibu tere, ya, bapak kita punya bini 2 atau 3 gitu. Bapak ibu tere itu mahram, kita nggak batal wudhu sama dia. Ibu tere ya. Wa zaujatul ibn, menantu. Menantu nggak batal. Bahkan seandai kata orang itu udah cerai gitu ya, suami istri misalnya udah pisah, itu dia salaman nama orang tua dari si perempuan tetap nggak batal. Itu karena orang tua itu nggak ada batasannya. Kita sama orang tua kandung kita nggak ada batasannya kan. Begitu sama mertua. Biarpun tuh orang udah firok nih, udah broken home, udah putus, begitu ada momen kita salaman sama dia lagi dalam keadaan wudhu, itu nggak batal. Itu. Wa bintu zaujah, anak perempuan tere. Misalnya kita kawin sama janda gitu. Itu janda udah punya anak perempuan. Anak perempuannya itu mahram sama kita. Cuman dengan catatan udah dijima si ibunya itu.
sepanjang belum dijima dia nggak, masih mahram dia, masih ajnabi, kita sentuh dia batal. Karena masih ada kemungkinan kita nikahin dia. Gitu. Ya kalau misalkan kita nikahin janda, dia udah bawa anak perempuan, kita sentuh dia, batal. Kalau kita belum jima maknya. Bisa mengerti? Wa ummuz zaujah, mertua. Ya, mertua itu sama. Ya, nggak batal juga mertua. Mertua, mantu, gitu. Nggak batal, nggak ada batasan ya. Walaupun statusnya udah bukan suami istri, kita punya wudhu, sentuh dia, nggak batal. Paham insyaallah ya? Tadi yang mahram coba tadi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, adik kita, kakak kita, bibi dari bapak, bibi dari emak, ya, ponakan dari anak laki, ada dari saudara laki, ponakan dari saudara perempuan, ya, ibu tere, menantu, terus anak perempuan dari bini, ya, janda. Siapa yang doyan janda di sini? Mungkin. Bintu zaujah, ya, anak perempuan dari bini, ummu zaujah, dan ibu daripada istri kita, yaitu mertua. Mahiyal aurah, aurat nih. Auratul rajul fi shalah ma baina surrah war rukbah. Aurat laki-laki itu di saat sholat antara pusar dan lutut. Wa auratul mar'ah jami'u badaniha ilal wajha wal kafain. Aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun suara perempuan banyak kan vokal perempuan baca sholawat. Itu masih ikhtilaf bainal ulama ya. Masih beda pendapat. Ada yang bilang suara perempuan itu aurat. Ada yang bilang enggak, laisat aurat, bukan aurat. Jadi dua pendapat. Tergantung kita mau pakai yang mana. Disebut aurat karena perempuan ini kan suaranya kadang-kadang bikin syahwat laki ini naik. Perempuan itu yang jadi fitnah itu di situ. Mau dia lagi baca sholawat atau lagi apa, baca vokal misalnya, itu disebut aurat. Tapi ada juga yang bilang suara perempuan bukan aurat. Yang benar yang mana, Bib? Ya dua-duanya yang benar dah. Artinya di saat kita melihat satu majelis ada vokal perempuan, ya kita masih bisa memandang ke pendapat yang kedua tuh, yang bukan aurat gitu. Itulah mengapa orang ketika semakin banyak ilmu, semakin sedikit mengkritik orang tuh begitu. Ya, semakin sedikit. Kalau orang yang pemahamannya sempit, dikit-dikit menghujat, umpama ada ini, kalau kata ulama Betawi itu dibilang kayak ikan cupang di akuarium. Jagoannya di situ, begitu dicemplungin ke laut jadi makanan dia. Itu. Makanya kalau misalnya ini jangan menghujat dulu. Sedikit orang mengkritik itu, semakin banyak ilmunya semakin sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna du'ana wa la takhayyib rajana wa akhtim bi salihati a'malana wa ajalana. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir warham.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a